Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Ku harap kalian senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa di siang yang cerah ini, gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang gue punya. Kali ini gue bakal membahas sebuah film berjudul The Room yang dirilis pada tahun 2019. Film bergenre fiksi ini menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Matt dan Cat yang baru saja pindah ke rumah di daerah desa yang baru saja dibelinya. Di dalam rumah tersebut ternyata ada sebuah ruangan ajaib yang bisa mewujudkan segala keinginan kita menjadi nyata, mulai dari uang, perhiasan, dan banyak barang berharga lainnya. Hingga akhirnya Cat kilaf meminta seorang bayi laki-laki di ruangan tersebut yang akhirnya diberi nama Shane olehnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah akhir dari kisah mereka bertiga? Nggak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan cekicot. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja pindah ke sebuah rumah di daerah pedesaan. Sang aktor utama pria dalam film ini bernama Matt. Matt adalah seorang seniman dan istrinya bernama Cat. Cat adalah seorang penerjemah yang sangat hebat. Ketika sedang membersihkan rumah, Matt menemukan sebuah ruangan rahasia dalam keadaan terkunci. Matt lalu membuka ruangan itu dengan kunci yang telah ia temukan sebelumnya. Bersama dengan istrinya, Matt mencari tahu isi ruangan tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba lampu di sekitar berkedip dan mengalami lonjakan tegangan. Merasa ada kerusakan listrik, Matt pun memanggil teknisi listrik untuk memperbaikinya. Ketika teknisi memeriksa kondisi listrik di rumah itu, ia kaget setelah melihat rangkaian listrik yang sangat tidak biasa di rumah tersebut. Ia pun pamit untuk pulang karena teknisi ini tidak sanggup memperbaiki listrik yang ada di rumah itu. Ketika teknisi tersebut pamit, dia pun memberitahu tentang suatu kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Dulunya rumah itu adalah milik sepasang suami istri bernama Paul dan Madeline. Namun mereka harus mati di rumah itu karena dibunuh oleh John yang merupakan anak mereka sendiri. Mendengar hal itu, Matt jadi penasaran lalu mencari info lebih detail tentang kejadian yang pernah terjadi sebelumnya di rumahnya ini. Si pembunuh itu bernama John Doe. Karena dianggap memiliki gangguan mental, John ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Pada malam harinya, Matt yang sedang galau tiba-tiba melukis wajah John, kemudian menenangkan pikirannya dan pergi ke ruangan misterius yang dia temukan di rumah ini. Ketika minumannya telah habis, Matt yang tengah mabuk lalu mengucapkan ingin sebotol minuman lagi. Tiba-tiba lampu menjadi redup dan ketika lampu kembali menyala, Matt terkejut karena muncul sebotol minuman seperti yang dia minta. Esok harinya, Cat yang baru bangun dari tidurnya mendatangi Matt di ruangan misterius itu. Cat pun sangat kaget karena ruangan itu dipenuhi barang berharga. Matt lalu menyuruh Cat untuk meminta keinginannya di ruangan tersebut. Awalnya dia sedikit ragu. Cat hanya meminta sejumlah uang untuk memastikan kebenarannya. Tak lama kemudian tiba-tiba lampu berkedip. Setelah itu Matt pun memperlihatkan uang yang sama persis jumlahnya seperti yang diminta Cat sebelumnya. Akhirnya mereka berdua bersenang-senang di ruangan itu. Mereka meminta uang dengan nilai yang sangat banyak, barang-barang mahal, lukisan langka, dan masih banyak yang lainnya. Hari demi hari pun berlalu. Mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di ruangan ajaib ini. Mereka berpesta dan melakukan hal-hal gila yang tidak pernah bisa mereka lakukan sebelumnya. Tidak hanya berpesta, aktivitas mereka di ruangan itu pun tak luput dari ritual mantap-mantap setiap saat. Pokoknya saat itu mereka sangat menikmati hidupnya. Sebagai seorang suami yang baik, Matt berencana untuk mengisi kekosongan mereka dengan seorang anak.
Namun Cat sangat takut karena setiap kali mereka berusaha memiliki anak, Cat selalu mengalami keguguran hingga sebanyak 2 kali. Cat yang trauma menjadi sangat marah atas permintaan Matt. Matt akhirnya keluar sejenak untuk menenangkan pikirannya. Namun ketika kembali ke rumah, dia terkejut karena Cat sedang bersama seorang bayi. Dan ternyata Cat telah meminta bayi laki-laki dari ruangan ajaib itu. Dia memilih jalan pintas untuk memiliki anak. Bayi tersebut kemudian diberi nama Shane olehnya. Namun Matt tidak setuju untuk menempuh jalan itu. Dan apa yang dilakukan Cat adalah sebuah kesalahan fatal yang melanggar kode etik dan kodrat. Mereka lalu kembali ke ruangan itu dan berencana untuk mengembalikan Shane ke asalnya. Karena tidak tega melihat istrinya, dia pun keluar dan membiarkan istrinya berdua bersama Shane. Matt yang sangat penasaran lalu pergi mencari tahu tentang ruangan ajaib itu. Dia pun pergi dan membawa sejumlah uang yang dia dapat dari ruangan ajaib itu. Dia berencana mendatangi John Doe, pria yang telah membunuh kedua orang tuanya di rumah itu. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Matt pun akhirnya berbicara dengan John. Ternyata John sangat mengetahui tentang ruangan itu, bahkan fakta sesungguhnya dari ruangan tersebut, cuy. Namun di sini John tidak memberikan rahasia tentang ruangan ajaib itu. John hanya memberi Matt sebuah saran untuk segera pergi dari rumah itu sebelum terlambat. Matt yang tidak puas dengan jawaban John akhirnya pergi meninggalkan John begitu saja. Saat dalam perjalanan pulang, Matt kaget karena uang yang digunakannya untuk membayar bensin berubah menjadi debu. Setibanya di rumah, Matt menguji beberapa barang yang berasal dari ruangan itu. Ternyata semua barang yang berasal dari ruangan itu akan mengalami penuaan yang sangat cepat hingga menjadi debu jika dikeluarkan dari rumah tersebut. Lalu scene berpindah ketika Cat akan membawa Shane keluar rumah. Matt pun mencoba untuk memperingatkannya, namun Cat tetap ngotot untuk membawa Shane keluar rumah. Setelah keluar rumah, tiba-tiba Shane mengalami penambahan usia dengan sangat cepat. Matt yang tidak tega mendengar istrinya menangis histeris dengan segera membawa Shane ke dalam rumah. Shane akhirnya berubah menjadi anak berusia sekitar 7 tahun. Mereka pun harus mengurus anak itu setiap harinya. Cat mencoba mengajari Shane berbagai hal, namun Matt sama sekali tidak memperdulikan keberadaan anaknya. Setiap kali Shane keluar ke rumah, Cat selalu melarangnya dengan suatu alasan. Tentu saja Shane sangat jenuh karena hari-harinya dihabiskan di dalam rumah saja. Ia akhirnya mengetahui semua isi dalam rumah itu hingga pada suatu hari Shane masuk ke ruangan ajaib secara diam-diam. Dan akhirnya dia tahu bahwa ruangan tersebut bisa mengabulkan semua permintaannya. Tiba-tiba Matt dan Cat membuka ruangan itu. Mereka melihat Shane yang telah berada di sana. Mereka sangat kaget karena Shane membuat ruangan itu seperti berada di luar rumah dengan imajinasinya yang sangat luar biasa. Karena takut hal-hal aneh terjadi, Matt pun segera mengeluarkan Shane dari sana. Setelah itu telepon pun berdering. Shane lalu mengangkat telepon tersebut dan ternyata orang yang menelponnya adalah si John. Matt yang mengetahui itu segera mengambil telepon itu dari Shane. Di sini John memberitahukan fakta yang sebenarnya mengenai ruangan ajaib itu. Jadi rahasianya adalah jika barang yang berasal dari ruangan itu ingin bertahan dan menjadi bagian dari dunia ini, maka orang yang meminta barang itu harus mati terlebih dahulu. Karena alasan itulah mengapa John tega membunuh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Shane, jika ingin menjadi bagian dari dunia ini, maka Cat harus mati terlebih dahulu. Cat yang mendengar obrolan antara Matt dan John di telepon lalu pergi dari rumah itu dan mencoba untuk bunuh diri agar Shane yang sangat dicintainya bisa hidup secara bebas. Namun tiba-tiba Cat menjadi ragu. Dia pun mengurungkan niatnya dan segera kembali pulang. Sesampainya di rumah Matt dan Cat, mereka melakukan ritual mantap-mantap dengan semangat 45. Namun ritual yang mereka lakukan diintip Shane dari sela-sela pintu kamar yang terbuka. Shane yang masih bocah mulai merasakan sesuatu atas pemandangan itu.
Dia pun terobsesi dengan cat ibunya karena Shen ingin menjadi dewasa dan merasakan apa yang telah dilihatnya. Dia pun pergi keluar rumah dan keesokan harinya Matt dan Cat menemukan Shen yang telah menjadi dewasa. Shen tiba-tiba menodongkan sebuah pistol ke arah Matt. Matt pun mencoba untuk mengambil pistol yang ada di tangan Shen. Namun karena tidak sengaja, Cat harus pingsan karena kepalanya terbentur saat baku hantam terjadi antara Matt dan Shen. Setelah terbangun dari pingsannya, Matt mengatakan kalau dia telah membunuh Shen ketika memperebutkan pistol tersebut. Cat pun menjadi sedih dan perlahan merelakan kematian Shen. Ketika mereka sedang makan bersama, Cat melihat ada yang aneh pada tingkah laku Matt. Akhirnya ia menyadari kalau Shen telah menyamar menjadi Matt. Ternyata mereka sedang berada di dalam ruangan ajaib itu, dan rumah ini adalah hasil imajinasi yang dibuat oleh Shen. Di sisi lain, Matt yang terbangun dari pingsannya menyadari kalau istrinya telah dibawa Shen ke dalam ruangan ajaib. Karena ruangan itu dikunci oleh Shen, Matt pun mencoba untuk menerobos ruangan itu dengan menghancurkan dindingnya. Setelah sampai di dalam ruangan, ternyata Shen membuat isi ruangan itu menjadi sangat mirip seperti suasana di luar rumah. Ketika bertemu, Cat pun menjadi sangat bingung karena ada dua Matt di sana. Mereka pun beradu imajinasi dan pada akhirnya berhasil mengelabui Shen dengan membuat replika dari diri mereka sendiri agar Shen menjadi bingung dengan hal itu. Lalu ketika Shen akan menyerang Matt berhasil membawa Shen keluar ke dunia nyata. Dan pada akhirnya Shen menjadi tua dengan sangat cepat, hingga akhirnya hancur menjadi debu dan film pun tamat cuy. Ending yang keren abis. Jadi begitulah alur cerita film The Room kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah ketika kamu ingin mewujudkan mimpimu, harus ada pengorbanan dan usaha yang harus kalian lakukan agar keinginan atau impian kalian bisa terwujud menjadi kenyataan. Jangan putus asa meskipun kalian mengalami banyak kegagalan. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Akhir kata gue pamit, salam pintu untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.